Kalau dengar kata Asia Tenggara, mungkin yang kebayang langsung pantai-pantai cantik atau kuliner yang eksotis ya kan? Tapi di balik itu semua, ada sebuah cerita transformasi yang luar biasa. Yuk kita kupas tuntas gimana kawasan ini bisa mengubah total wajahnya di panggung dunia. Tentu, pantai dan makanan enak itu emang bagian dari pesonanya. Nggak salah kok. Tapi coba deh kita lihat lebih jauh dari itu. Di baliknya, ada kisah yang seru banget tentang gimana sebuah kawasan yang super beragam ini berjuang buat nemuin jati dirinya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Nah, sebelum kita ngomongin yang lebih kompleks, penting banget nih buat kita samain persepsi dulu. Sebenarnya, apa sih yang membentuk wilayah yang kita sebut Asia Tenggara ini? Soalnya, dari sinilah semua cerita serunya bermula. Kawasan ini jadi rumah buat 11 negara. Dan jangan salah, ini tuh bukan blok yang seragam sama sekali. Coba bayangin deh, di satu sudut ada kesultanan yang kaya raya kayak Brunei, di sisi lain ada negara kepulauan raksasa seperti Indonesia. Nah, perbedaan inilah yang bikin dinamika Asia Tenggara jadi unik sekaligus rumit. Secara geografis, gampangnya Asia Tenggara itu kebagi dua. Ada yang daratan, yang nyambung sama benua Asia, dan ada yang maritim, yang isinya ribuan pulau. Pembagian ini bukan cuma sekedar garis di peta loh ya. Ini benar-benar ngebentuk segalanya. Mulai dari jalur rempah zaman dulu, penyebaran agama dan budaya, sampai ke strategi ekonomi modern tiap negara. Nih, ada fakta menarik. Dulu, kawasan ini bahkan sering disebut India belakang. Ini nunjukin gimana identitasnya dulu tuh seolah-olah cuma perpanjangan tangan dari kekuatan besar di sekitarnya. Tapi justru dari sinilah titik baliknya dimulai saat mereka mutusin buat nulis cerita mereka sendiri. Dan langkah besar buat nulis cerita sendiri itu, ya dimulai dari sini. Inilah momen krusialnya, lahirnya ASEAN. Sebuah keputusan bersama yang berani, yang secara fundamental mengubah peta kekuatan dan juga identitas di kawasan ini. Perjalanannya nggak instan loh. Dimulai dari 5 negara pendiri yang punya visi sama di tengah panasnya Perang Dingin. Terus, pelan-pelan tapi pasti, mereka merangkul negara lainnya. Masuknya Kamboja di tahun 99 itu jadi simbol rekonsiliasi yang kuat banget setelah konflik yang kelam. Dan diterimanya Timor Leste baru-baru ini, nunjukin kalau pintu persatuan ini tuh selalu terbuka. Jadi buat apa sih ASEAN ini ada? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak rumah bersama. Tempat negara-negara tetangga ini bisa duduk bareng, ngobrol, dan cari solusi buat masalah bersama, dari ekonomi sampai keamanan. Kenapa ini penting? Soalnya dengan bersatu, suara mereka yang tadinya mungkin kecil, jadi jauh lebih kuat dan lebih didengar di panggung dunia. Terus, apa sih hasil nyata dari persatuan ini? Jawabannya paling jelas kelihatan di sektor ekonomi. Sebuah mesin pertumbuhan yang penuh warna-warni kontras, tapi terus melaju kencang. Coba yuk kita lihat lebih dekat, kayak apa sih wajah ekonomi Asia Tenggara sekarang? Coba kita lihat deh, panggung ekonominya tuh warna-warni banget. Di satu sisi ada Singapura, si raksasa finansial dunia. Terus ada mesin-mesin pertumbuhan kayak Indonesia dan Thailand. Dan jangan lupain juga negara kayak Vietnam yang lagi lari kencang banget ngejar ketertinggalan. Nah, keragaman inilah yang jadi kekuatan sekaligus tantangan terbesar buat kawasan ini. Dan ini bukan cuma cerita loh. Lihat angka ini. Di saat banyak negara maju lagi pusing sama pertumbuhan yang melambat, ekonomi segede Indonesia mampu tumbuh 5,0%. Angka ini tuh bukan sekedar statistik di laporan bank. Ini artinya lebih banyak lapangan kerja, lebih banyak peluang usaha, dan harapan yang nyata buat masa depan jutaan warganya. Tapi ya, kita harus tetap realistis. Optimisme ini ada catatannya, yaitu harus tetap waspada. Kenapa? Karena tantangan ke depannya tuh nggak main-main. Ada persaingan geopolitik kekuatan besar dunia yang terjadi persis di halaman belakang mereka, ada ancaman perubahan iklim, dan resiko perlambatan ekonomi global. Jadi Asia Tenggara harus pinter-pinter nih mengarungi lautan yang lagi bergelombang ini. Nah, dengan modal kekuatan ekonomi dan persatuan yang makin solid inilah, Asia Tenggara udah nggak lagi cuma jadi objek atau penonton dalam percaturan global. Mereka sekarang melangkah maju, ngambil peran sebagai subjek yang proaktif. Jadi pemain kunci itu artinya apa sih? Artinya gini, ASEAN itu nggak cuma sibuk sama urusan internalnya. Mereka aktif banget dialog sama Uni Eropa, menjalin kemitraan dagang strategis sama Tiongkok, dan kerjasama soal keamanan sama Amerika Serikat. Mereka secara sadar menempatkan diri sebagai jembatan penghubung yang krusial dalam diplomasi global. Dari sebuah wilayah yang namanya aja pinjaman dari tetangga, jadi sebuah keluarga yang solid dan sekarang jadi salah satu pusat pertumbuhan paling penting di dunia. Perjalanan Asia Tenggara ini bukti nyata kekuatan visi dan kerjasama. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, mampukah persatuan dalam keragaman ini bertahan di tengah gempuran tantangan global yang makin gak terduga? Masa depan Asia Tenggara dan mungkin juga dunia bergantung pada jawabannya.
Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.